Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, tahun Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ujian ya. Ujian teman-teman weton Senin yang bertubi-tubi gitu ya. Jadi di bulan Desember ini menanggapi komentar saudara kita. Ujian yang bertubi-tubi. Apa yang harus dilakukan? Yuk hadapi. Ya. Anda tidak sekedar menghadapi ya, tapi juga Anda harus mendapatkan manfaatnya. Jadi ujian itu ada manfaatnya teman-teman ya. Jadi kalau Anda diuji terus tidak ada manfaatnya, berarti bukan ujian gitu. Namanya ujian itu harus ada manfaatnya, harus ada asas kemanfaatan di dalam diri Anda. Nah, inilah yang Anda harus miliki, inilah yang Anda harus dapatkan gitu. Ya, jadi ketika teman-teman weton Senin ini dihadapkan pada masalah, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus manfaat, harus ada kemanfaatan di dalam diri Anda. Artinya dari masalah itu Anda ini bisa mendapatkan hikmahnya, bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan pokoknya pelajaran-pelajaran hidup ya, dari masalah Anda. Baru ya ketika Anda ini mendapatkan itu atau mengalami hal itu, ya hasilnya akan luar biasa ya. Jadi sepadan ya, sepadan dengan apa yang Anda alami gitu ya. Ketika Anda ini kena masalah ya, ujian bertubi-tubi, terus Anda bisa menyelesaikan, Anda bisa mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mendapatkan ilmunya, itu sepadan akan meningkat spiritual Anda, akan meningkat kecerdasan Anda, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah tok ya. Nah, inilah yang kita itu tidak pernah perhatikan. Ketika kita ini terkena masalah itu tidak pernah kita perhatikan. Kita hanya fokus masalah itu selesai. Ya, lah kalau Anda berpikirnya atau bertindaknya seperti itu, maka yang Anda dapatkan hanya jangka pendek saja. Gitu ya. Tapi ketika Anda berpikir bahwasanya masalah yang Anda hadapi itu ada pelajaran, itu ada ilmu. Ada pelajaran, ada ilmu yang Anda dapatkan ya, dari masalah itu, maka hasilnya akan sangat luar biasa ya. Loh iya teman-teman, hasilnya akan sangat luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Ya iya, ketika kita ini dihadapkan pada masalah, kita ini diajak untuk pintar gitu. Ketika kita ini kena masalah, kita ini diajak untuk berpikir. Ketika kita kena masalah, kita ini diajak untuk tirakat ya. Ketika kita kena masalah, kita ini diajak untuk tanggung jawab, kita diajak untuk sungguh-sungguh, kita diajak untuk semangat, kita diajak untuk pokoknya sisi-sisi positif. Ketika menyelesaikan masalah itu semua ada ya, semua berpengaruh, semua ada. Nah, pernahkah Anda berpikir itu? Pernahkah Anda berpikir bahwasanya masalah yang Anda hadapi, yang bertubi-tubi, itu bisa membentuk sifat, watak, karakter Anda menjadi lebih baik lagi. Dengan catatan, ya, tindakan yang Anda lakukan ini benar, sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan. Artinya tidak menghalalkan segala cara. Nah, ketika teman-teman weton Senin bisa melakukan seperti ini, maka saya yakin ya, masalah yang menimpa Anda hari ini yang bertubi-tubi itu ada manfaatnya, itu ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan itulah yang akan mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan Anda ya. Itu menanggapi komentar saudara kita ya, yang kaitannya masalah saya ini bertubi-tubi ya, di bulan Desember ya, tidak masalah ya, hadapi ya, selesaikan, dapatkan ilmunya, dapatkan manfaatnya, itu yang Anda harus lakukan ya. Nah, ini juga sama ya, di akhir tahun musibah silih berganti gitu loh ya. Sabar, ikhlas, jalani, ku nikmati ya, itu harus seperti itu. Sabar, ikhlas, ku
ku nikmati, tapi ya tetap harus diselesaikan gitu ya. Itu yang Anda harus lakukan. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara kita juga ya, ini saya sambung ya, saudara Dinda sedang berada di fase terburuk ya, kaitannya dengan pasangannya ya, mengatakan bahwasanya saya tidak peduli dengan keadaan kita. Selama ini saya sudah berusaha semampu saya untuk bisa membantu. Solusinya ya pertegas lagi gitu ya. Pertegas lagi ya, jangan biarkan masalah itu selalu berlarut-larut gitu ya. Kalau Anda katakanlah, ingatkan kepada komitmen ya, ketika pasangan Anda dulu itu menikah dengan Anda itu bagaimana, ingatkan itu ya. Kalau sudah tidak ada komitmen, apakah diakhiri apa dilanjut? Kalau diakhiri ya sudah, diakhiri dengan baik sehingga tidak ada beban. Tapi kalau dilanjut ya kita komitmen bersama ya. Jadi masalah itu jangan dipendam. Kalau masalah itu dipendam terus menerus ya, otomatis masalah Anda ini akan semakin besar, semakin tidak karu-karuan gitu ya. Karena apa? Anda tidak mampu ya. Misalkan ya, masalah Anda, masalah keluarga misalkan, Anda pendam terus ya, Anda pendam terus, tiba-tiba bom waktu gitu ya, akhirnya meledak ya. Ketika meledak Anda masih dalam kondisi terpuruk, akhirnya apa? Anda akan semakin jatuh, semakin depresi. Ya mumpung saat ini ada kesadaran diri, mau dibuat apa hubungan yang kita jalani gitu loh. Nah itu yang Anda harus lakukan, komitmen tadi ya, ajak bicara, komitmennya bagaimana ya, tanggung jawabnya bagaimana, apa yang Anda mau gitu loh ya. Tawarkan saja apa yang Anda mau, karepe apa. Nah, jadi diajangi boy ya. Kalau katakanlah konsisten membina rumah tangga ya sudah, susah senang ya ayo kita jalani bersama gitu. Caranya seperti itu. Kalau Anda sudah tidak mau ya, daripada timbul luka hati ya, timbul luka batin yang lebih parah, yuk kita akhiri saja gitu. Yuk, hidup itu harus seperti itu teman-teman ya. Jadi hidup itu enggak selamanya bersama gitu ya. Setiap perpisahan ya juga pasti ada pertemuan gitu ya. Dan Anda ini jangan takut untuk berpisah ya, karena bagaimanapun juga ya, raga kita pun juga akan berpisah kok daripada tubuh kita. Yang penting itu apa? Hati Anda itu bahagia, hati Anda itu senang, dan Anda bisa menjalankan kewajiban Anda kepada Tuhan. Loh. Patuh pada pasangan juga kewajiban. Tapi kalau yang dipatuhi itu tidak mau dipatuhi, nah terus apakah kita akan bertahan? Ya tentunya tidak. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.